Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Widaryani akan menjelaskan materi tentang definisi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatannya operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para shareholder, karyawan atau buruh, customer, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan sebagainya. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan tersebut terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, dan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faudia Almediati akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk CSR. Bentuk-bentuk CSR. CSR diimplementasikan dengan penyelenggaraan kegiatan sosial dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, pembangunan fasilitas umum, pemberian beasiswa, bantuan keuangan, serta pelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Ada 4 bentuk tipe CSR yang selama ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Yang pertama adalah tipe ekonomis. Pada tipe ini, CSR dilaksanakan pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Yang kedua adalah tipe filantropis. Dalam program CSR filantropis, perusahaan memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi, sekolah, museum, dan yang lainnya. Yang ketiga, tipe jejaring sosial. Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus memenuhi kewajiban dan memenuhi etika yang berlaku. Perusahaan tidak boleh hanya melakukan aktivitas untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada stakeholder termasuk masyarakat. Yang keempat, tipe integratif. Pada tipe ini, program CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut ini adalah contoh-contoh program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan besar di seluruh dunia maupun perusahaan kecil di Indonesia. Yang pertama ada Google, kedua ada Lego, ketiga ada PT Telkom Indonesia, yang keempat ada PT Unilever Indonesia, yang kelima ada PT Pembangkit Jawa Bali. Manfaat CSR. Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu sendiri maupun bagi orang lain atas keberadaan atau hal yang dilakukan. Dalam hal ini, manfaat CSR juga demikian. Bagaimana keberadaan perusahaan dapat berguna bagi masyarakat setempat, bagi perusahaan itu sendiri, bagi pemerintah. Kegiatan CSR juga mempunyai manfaat yang menurut Wahyuningrum, manfaat CSR perusahaan yang telah meyakini CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan, maka dengan sendirinya perusahaan telah melaksanakan investasi sosial. Sebagai investasi sosial, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk manfaat yang akan diperoleh antara lain yaitu A. Meningkatkan probabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan. B. Meningkatkan akuntabilitas asesmen dan komunitas investasi. C. Mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai.
Yang D. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas. E. Mempertinggi reputasi dan korporasi building. Beberapa alasan mengapa CSR dilaksanakan yaitu A. Meningkatkan citra perusahaan. B. Lingkungan sosial yang lebih baik. C. Meningkatkan kinerja karyawan. Adapun manfaat CSR bagi masyarakat menurut Clark adalah A. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. B. Pendanaan investasi komunitas dalam pengembangan infrastruktur. C. Keahlian komersial. Saya Angelia Novianti, NIM Dikit terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup CSR. Pada hakikatnya, CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum. Dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan juga lingkungan. Tidak etis jika CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat, tetapi dalam perusahaan karyawannya masih belum terjamin atau adanya praktek korupsi dalam perusahaan. Dalam aspek lingkungan, terdapat perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam pencemaran lingkungan dan juga bermasalah dalam masalah limbah. Aspek-aspek perusahaan baik ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan lingkungan tidak lepas dari koridor tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, CSR tercakup di dalamnya 4 landasan pokok yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Di antaranya, yang pertama yaitu landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, yang meliputi kinerja keuangan yang berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, dan juga kepatuhan dalam pembayaran pajak. Untuk yang kedua yaitu landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, yang meliputi tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim, dan tidak berkontribusi atas limbah. Untuk yang ketiga yaitu landasan pokok CSR dalam isu sosial, yang meliputi tidak memperkerjakan anak di bawah umur, melakukan proteksi konsumen, dan menjunjung kebinekaragaman. Untuk yang keempat, landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, yang meliputi menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan tempat kerja, dan juga memberikan kompensasi terhadap karyawan. Landasan CSR di atas memberikan sebuah gambaran bahwa CSR bukanlah hal yang parsial, melainkan suatu urusan yang komprehensif. Tidak tepat jika perusahaan hanya fokus pada aspek lingkungan hidup, namun abai dalam aspek kesejahteraan karyawan dan juga ketidakseimbangan dalam aspek lainnya. Oleh karena itu, poin-poin yang sudah saya jelaskan di atas bisa dijadikan sebagai indikator sejauh mana keseriusan perusahaan dalam menerapkan CSR-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yara Unafiah, NIM 12405193113. Pandangan Islam terhadap corporate social responsibility. Di sini Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab sosial yang merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi pada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Pelaku-pelaku organisasi ini meliputi juga hubungan perusahaan dengan pekerja. Yang pertama, keputusan perekrutan, promosi, dan lain-lain bagi pekerja. Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh dalam perekrutan, promosi, dan keputusan-keputusan lainnya di mana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain. Kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan. Upah yang adil dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil, baik bagi pekerja maupun atasan. 3. Penghargaan terhadap keyakinan pekerja. Prinsip umum tauhid
atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerja. Yang keempat adalah hak pribadi. Jika seseorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu, atau jika seseorang pekerja berbuat kesalahan, sang atasan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Yang selanjutnya, hubungan pekerja dengan perusahaan. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lainnya bisa kita ketahui tentang distributor. Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah pembelian atau konsumen. Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dalam harga yang wajar. Yang selanjutnya, pesaing. Meskipun negara-negara barat atau negara-negara lain di luar Indonesia menyatakan diri sebagai kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, publikasi-publikasi bisnis utama akan memperlihatkan bahwa sebuah bisnis akan berusaha memenangkan dirinya dan mengeliminasi para pesaing. Lingkungan alam. Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menunjukkan keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tandanya atau tanda-tanda kekuasaannya. Kesejahteraan sosial masyarakat. Selain bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian pada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Menurut Muhammad Ja'far, implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dan CSR secara universal, yaitu yang pertama adalah al-adl atau adil. Adil di sini bisa dijelaskan adil dalam berdagang. Jadi tanpa ada unsur-unsur yang lainnya. Al-ihsan, Islam di sini hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi manusia agar amal yang dilakukan manusia ini sendiri dapat memberi nilai tambahan dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Konsep ihsan yang telah dijelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat atau internal maupun eksternal perusahaan. Yang selanjutnya adalah amanah. Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan i'tikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara makro maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan itu sendiri.